dengan isi sesari. Ya jadi sesuaikan dengan isi sesari, busan cing orang dodonan pedudusan alit kudo sesari itu. Tergantung alit ane mungkin, makanya uling sesari itu uling hal yang paling kecil. Siang malam berpikir sendiri menjadi orang zaman sekarang. Ternyata rame anak membeli. Kirain sepi, tentu banyak yang nonton. Om Swastiastu, teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Dewasa. Ida laku sengap. Marebusan tepuk klimpang-klimpang dini ngorde ngajak timpalin jani sakit tubuh hilang. Sengap! Sengap di jejeng oyong. Nah subuh janji dini ngajak si Sengap ngobrol-ngobrol. Duh, Bapak teramat. nah sing ada yuk dianduin ngobrol. Kengken dini keluwehan jagat Bali nih. Jagat Bali ini sudah terkenal di seluruh dunia. Makanya Bali itu dijuluki Pulau Sorga, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Apalagi dipimpin oleh Bapak Wayan. Nah, sesukat Dani mimpin jagat Bali ini Ratu Agung. Di bidang sosbud, Politik, ekonomi, sosial, budaya, aman. Bapak Wayan memiliki banyak program kebijakan yang cemerlang. kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kalah kalau dibandingkan dengan kebijakan Bapak Wayan. Coba dengar kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ini. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Nah lalu bagaimana kebijakan Bapak Wayan Gubernur Bali? Kebijakan ini lain daripada yang lain. Kang Deddy Mulyadi pasti tidak memiliki kebijakan seperti Bapak Wayan ini. Kebijakan beliau antara lain mengurus esek-esek. Beliau mengawasi bila-bila atau sejenisnya yang melakukan praktek esek-esek. Nah ini videonya Bapak Wayan. Penyalahgunaan villa dan sejenisnya untuk praktek prostitusi. Dan tentu saja kita harus mengecek siapa mitranya. Caranya mengawasi.
Yang ada lantas anak SS gitu kan nak subuh menutup di kamar. Apa sedang anak makarya ayu, pintu kamarnya harus digedor-gedor? Apa kira-kira yang terjadi? Yani bin ada kebijakan yang cemerlang. 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 Apa tuh? Tuh di TV itu. Tuh. Di kantor tolong kepala dinas awasi pegawainya dengan baik. Nggak boleh ada yang aneh-aneh. Nggak boleh ada yang main selingkuh di kantor. Ya, awas ya, ada gosip macam-macam, main selingkuh, langsung saya berhentikan kepala dinasnya. Dan pegawainya juga. Saya dengar itu ada di dinas pendidikan main-main, tahu saya. Yang diajak selingkuh tahu saya. Aduh, adik kene-kene waduh. Kira-kira apa alasannya Bapak Wayan itu sampai mengurus esek-esek? 2025 sampai 2030 kita akan melakukan tindakan keras dan tegas semua pihak yang bikin Bali ini letah, supaya aura Bali ini tampil kembali dengan kuat agar Bali ini terjaga dengan baik. Kalau dipikir-pikir, kebijakan Bapak Wayan itu sangat cemerlang. Tetapi ingat, perselingkuhan ini adalah termasuk delik aduan. Delik aduan. Delik aduan artinya apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan, maka mereka itu baru dikenai sanksi. Nah, siapa yang berhak mengadu? Yang berhak mengadu itu adalah suami atau istrinya yang merasa dirugikan itu, salah satunya itu orang tuanya atau anak-anaknya. Kalau mereka merasa dirugikan oleh adanya perselingkuhan itu, yang berselingkuh itu didakwa melanggar pasal 411 KUHP. Ini KUHP yang baru. Kalau di dalam KUHP yang lama melanggar pasal 284. Ancaman hukumannya 1 tahun penjara. Nah, sekarang persoalannya, oleh karena perselingkuhan itu merupakan delik aduan, maka bagaimana kebijakan Bapak Wayan mengawasi instansi-instansi yang pegawainya melakukan perselingkuhan? Bolehkah Bapak Wayan berikan sanksi kalau ternyata mereka itu tidak ada yang keberatan, tidak ada pengaduan? Kan ada istilah bebeh belus, injak barus, menyamar tulus. Yang cukup itu lantas mungkin sekarang yang perlu dipikirkan adalah perselingkuhan itu terjadi karena apa? Mungkin banyak faktor. Misalnya karena masalah ekonomi. Di pihak perempuan tidak dikasih nafkah oleh suaminya, apalagi suaminya itu sering keluar malam, datang dini hari, misi mabuk-mabuk, apalagi berjudi, kemudian menyakiti istrinya, melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun mental. Akhirnya bagaimana? Ya, si istri yang tidak diberi nafkah, baik
materi maupun nafkah batin, ya berpaling ke laki-laki lain. Apalagi memang ada pihak yang ketiga yang suka sama si istri itu. Beres. Atau sebaliknya, ini di pihak laki-laki, seorang suami sudah payah-payah bekerja, datang dari kantor, sampai di rumah istrinya sibuk menjajahitan. Sebilang ketemu menjajahitan dari pagi sampai siang sampai malam, mepayah sentaen, tidak melayani suaminya dengan betapa mestinya, tidak menyambut suaminya dengan hangat, cuek. Ya, terus begitu lama-lama si suami akhirnya bisa berpaling kepada wanita yang lain. Apalagi wanita yang dikunjungi itu, misalnya ini janda muda, bahenol, dol, mepayah selesai, mukanya glowing. Begitu laki-laki tadi itu berkunjung ke janda muda itu, langsung disambut oleh si janda muda. Kanda mau minum apa? Minum kopi? Minum susu? Atau apa? Dilayani dengan senang hati, dengan senyum, dengan penuh kehangatan. Laki-laki siapa yang tidak tergoda oleh penyambutan seorang wanita seperti itu? Satu janda, apalagi ada kesempatan. Memang di dalam susah telah disebutkan, perkawinan itu ibarat buah pinang. Belahan yang satu adalah si istri, Belahan yang lain adalah si suami. tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk menjaga kelanggengan di dalam rumah tangga, mungkin ini salah satu resep. Begitu suami datang dari kerja, Si istri segera menghentikan pekerjaannya. pekerjaan rutinnya, menyambut sang suami. Om Swastiastu Kanda. Lalu kalau suaminya berdasi, dilepaskan dasinya, disambut dengan hangat. Bila perlu sepatunya dibuka, ya, bajunya dibuka, celananya dibuka. Terus Kanda mau minum apa? Mau minum jus, kopi, teh, atau susu? Pokoknya apa kesenangan si suami dilayani. Si suami kalau bisa bergending, bernyanyi, ajung sama. Misalnya gending gini, nyenlah muane alus, susu nyangke mangetanen, nyenlah bangkiang rangkiang, makitetit yang nindihin. Yen suba ajung gitu sumahe,
Apa gue lantasan masuang ane barak-barak tuh. Hei, adindaku, kita makan-makan di restoran. Wah, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sukinah. Artinya keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia tentu sejahtera. Cukup sandang pangan dan papan. Ya, begitulah idealnya. Kembali kepada kebijakan Bapak Wayan. Kira-kira bagaimana ini? Efektif enggak kebijakan ini? Apakah kebijakan ini bisa dilaksanakan, bisa diterapkan? Kengken cara menerapkan? Karena ini delik aduan. Kalau mereka suka sama suka, tidak ada yang keberatan. Ya, gimana? Mungkin Bapak tadi hanya bermaksud guyonan. Ya. Kalau menurut netizen bagaimana? Tulis komen di kolom komentar. Nah, ini semeton Om Santi Om Loka Semesta Sokeno Bantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.